Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Nama saya Sri Astra M. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil laporan magang 1 dan laporan magang 2 di SD Negeri 149 Tokinjong, Sinjai. Pada laporan magang 1 ada beberapa aspek yang harus kita amati. Yang pertama mengenai pengamatan langsung kultur sekolah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat melakukan observasi di SD Negeri 149 Sinjai mengenai kultur sekolah yang terdiri dari 8 aspek, bahwa perilaku siswa-siswi di SD Negeri 149 Sinjai sebagian besar sudah diterapkan dengan baik dari segi sopan santun, tindak tutur siswa kepada guru dan kepada orang yang lebih tua, budaya mapatabe, budaya 3S, atau sering dikenal dengan budaya salam, sapa, dan senyum, juga masih terjaga dengan baik. Begitupun dengan kebersihan, kedisiplinan, kesopanan, keindahan, dan kesehatannya, atau lebih sering disebut dengan sebutan 5K. Yang kedua, kompetensi dasar pendidik. Bagian A yaitu kompetensi pedagogik. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya lakukan di SD Negeri 149 Sinjai terkait kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru harus lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam hal penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Guru harus menciptakan suasana proses belajar yang tidak monoton agar siswa-siswi nyaman dan gemar untuk belajar. Di samping itu, guru jangan pernah melupakan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik yang patut digugu dan ditiru. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Berdasarkan hasil pengamatan saya di SD Negeri 149 Tokinjong Sinjai terkait kompetensi kepribadian guru, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa guru di sekolah sangat menjunjung tinggi kode etik guru sebagai tenaga pendidik dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru juga memiliki kompetensi kepribadian yang baik seperti etos kerja yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, percaya diri yang tinggi, jujur, berakhlak mulia, berwibawa, dan dapat dijadikan sebagai teladan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan luar sekolah maupun di dalam sekolah itu sendiri, khususnya kepada siswa-siswi di SD Negeri 149 Tokinjong, sesuai agar menjadi bibit-bibit unggul baik dari segi intelektual, moral, dan spiritual. Selanjutnya, kompetensi sosial. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang telah saya lakukan di SD Negeri 149 Sinjai mengenai kompetensi sosial, guru sebagai tenaga pendidik dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbangun komunikasi yang efektif, empatik, dan santun kepada seluruh lapisan internal sekolah, baik kepada semua pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat yang berada dalam internal sekolah maupun kepada peserta didik. Hal yang perlu dipupuk adalah komunikasi dengan orang tua siswa-siswi dan seluruh instansi dari profesi lain. Yang ketiga, pengamatan terhadap unsur pemerkuat pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya lakukan di SD Negeri 149 Tokinjong, guru mampu memahami karakteristik siswa-siswi yang diajarnya, memberikan kesempatan untuk bertanya terkait hal yang belum dipahami, dan guru juga memberikan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran tanpa melihat dari berbagai aspek. Guru juga berusaha mencari penyebab penyimpangan yang terjadi pada siswa-siswi di sekolah maupun di luar sekolah dan membantu siswa-siswi mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang keempat, pengamatan terhadap proses pembelajaran langsung di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan saya di SD Negeri 149 Tokinjong, proses pembelajaran luring guru tetap membuka pembelajaran, inti pembelajaran, dan menutup pembelajaran dengan baik, di mana guru menguasai materi yang akan diajarkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, dan guru tetap memberikan kesempatan siswa yang ingin bertanya dan merefleksi pemahaman siswa mengenai pelajaran yang dipelajari. Guru juga tetap mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan evaluasi akhir sesuai dengan kompetensinya. Yang kelima, pengamatan terhadap pelaksanaan refleksi pembelajaran. Berdasarkan apa yang telah saya amati di SD Negeri 149 Sinjai, yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran adalah ada guru pada saat mengajar tidak pernah menyampaikan standar kompetensi dasar maupun indikator yang akan dicapai setiap pertemuan ketika ingin memberikan pembelajaran.
Guru juga masih kurang tepat, efektif, dan efisien pembelajaran dalam peningkatan kualitas hasil pembelajaran. Selanjutnya, laporan hasil magang 2. Yang pertama yaitu telaah kurikulum dan silabus. Berdasarkan hasil telaah di SD Negeri 149 Tokinjong tentang kesesuaian silabus dengan SK dan KD, yaitu sudah sesuai. Itu terbukti ketika kita melihat RPP yang disusun oleh pendidik sesuai dengan silabus yang digunakan. Sebagaimana seharusnya bahwa RPP disusun dengan mengacu pada silabus. Melihat dari beberapa RPP yang disusun oleh pendidik di SD Negeri 149 Tokinjong, dapat dikatakan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan KD yang ada, meskipun pernah dijumpai materi yang kurang relevan dengan KD yang ada. Telaah perangkat pembelajaran atau bahan ajar. Berdasarkan hasil telaah tentang kesesuaian antara bahan ajar dengan KD, bahan ajar dikembangkan dengan memperhatikan KD. Selain dari buku guru dan buku siswa, pendidik juga menggunakan bahan ajar yang lain seperti lingkungan sebagai pendukung materi ajar dengan tetap memperhatikan KD. Guru selalu berusaha mengaitkan antara bahan atau materi ajar dengan kehidupan nyata yang dialami atau berada di sekitar didik, sehingga pesan yang disampaikan dengan mudah terserap oleh peserta didik di SD Negeri 149 Tokinjong. Yang keempat, telaah perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Berdasarkan hasil telaah, pendidik memilih soal dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran soal tersebut. Jadi, pendidik tidak serta-merta memberikan soal yang mudah semua atau yang sukar semua. Pendidik di SD Negeri 149 Tokinjong memilih soal dengan 3 bentuk, yakni mudah, sedang, dan sukar. Pendidik di SD Negeri 149 Tokinjong membuat soal-soal yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah yang tidak dimengerti peserta didik sama sekali. Itulah hasil laporan magang saya.